keris Singo Barong Luk 7 dengan pamor udan mas yang sangat istimewa ya. Kira-kira apa bedanya dengan dapur Kiki? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris ya, dan sebuah keris dapur Singo Barong ya. Jadi ini garapnya sangat istimewa ya, termasuk pamornya. Dan ini masih mengikuti istilah pakem Singo Barong yang lama ya. Sebenarnya untuk dapur Singo Barong sendiri itu ada dapur lain yang mirip ya, yang sering disebut orang dapur Singo Barong juga, yaitu dapur Kiki. Kiki itu sejenis anjing ya, jadi ada yang nyebut logo Kiki. Sebenarnya ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nanti saya jelaskan bedanya dapur Singo Barong dan dapur Kiki itu. Perbedaannya mencolok di mana. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share, siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain. Nah, dapur Singo Barong, mungkin teman-teman bertanya ya, jadi kenapa di Indonesia atau di Nusantara yang notabene tidak ada singa, kok ada keris yang berornamen singa, padahal keris itu budaya asli Indonesia. Sebenarnya ini karena memang negeri kita atau Nusantara di era dulu itu sudah berhubungan dengan banyak bangsa lain ya. Nah, itu termasuk dari Cina, bahkan yang dari Cina kalau teman-teman mengikuti sejarah, salah satu yang catatan dari Cina itu adalah tentang perjalanan salah seorang biksu Cina, itu I Ching atau Yi Jing ya, yang pernah mampir ke Nusantara sebelum belajar agama Buddha di India ya. Jadi dia memang disarankan seniornya untuk ke Sriwijaya dulu lah, jadi untuk belajar bahasa Sanskerta dan dasar-dasar agama Dharma ya. Jadi dia juga ke Jawa ya, juga menerjemahkan beberapa kitab atau sutra Buddha ya. Makanya di Indonesia ada yang namanya istilahnya bentuk atau ukiran singa ya, termasuk di keris ada yang berornamen singa, namanya Singo Barong. Nah, bedanya dengan dapur Kiki apa gitu loh. Nah, kita bicara yang Singo Barong dulu ya. Nah, seperti gambar di samping ini yang dari buku ensiklopedia keris ya, itu adalah gambar keris dengan dapur Singo Barong dari era Mataram ya. Sebenarnya mencolok itu nanti kalau teman-teman lihat dengan yang Kiki, nanti itu adalah di bagian leher ya. Kalau yang Singo Barong itu lehernya hampir tidak terlihat, dari kepala langsung ke dada ya, dan bentuknya memang lebih gagah ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang dapur Kiki, nah seperti teman-teman lihat, jadi Kiki itu memang sejenis anjing ya, dan bilang anjing lah, ini sejenis anjing. Itu yang mencolok itu nanti di bagian leher, jadi untuk Kiki lebih terlihat lehernya dan memang lebih ramping ya biasanya kalau yang Kiki ya, dan posisinya seperti gambar di samping itu. Cuman memang dalam prakteknya dalam saat ini banyak yang menyebut dapur Kiki itu sebagai dapur Singo juga, Singo Barong. Nah, yang akan saya bahas ini adalah dapur Singo Barong karya Empu Haryo Herlambang ya. Jadi yang masih memakai istilahnya pakem atau kaidah yang lama ya. Jadi memang di awal itu untuk keris Singo Barong sendiri memang dibuat di Luk 7 ya. Luk 7 salah satu filosofinya adalah kejujuran dan tolak balak ya. Jadi Singonya sendiri lebih ke yang berfilosofi menjaga dan tolak balak ya. Tapi dalam perkembangannya itu ada yang membuat Singo Barong kayak bahkan lurus, ada Luk 3, Luk 5 dan seterusnya ya. Nah, yang karena Empu Haryo ini selain ornamennya yang memang masih memakai kaidah yang lama, itu untuk penataan pamornya itu juga sangat istimewa ya. Jadi cukup bagus dan indah penataannya. Dan ini adalah pamor udan mas. Nah, seperti apa keistimewaan dari keris karya Empu Haryo Herlambang yang kebetulan dipesan khusus oleh seorang pecinta tosannya dari Surabaya, yaitu Mas Arhatanto ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini detail warongkonya ya, dengan gaya ladrang Surakarta atau Solo. Nah, ini memakai pendok yang sangat istimewa dan indah ya, itu ada ukiran naga yang terlihat sangat hidup ya. Jadi naganya yang berwarna keemasan kontras dengan latar belakangnya yang putih mengkilat itu.
Nah, di bagian belakang ini ada lambang dari Condro Aji Nusantara ya, karena memang keris ini dibuat di pesalen Condro Aji ya, karya Empu Haryo Herlambang. Nah, sekarang mari kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini untuk ornamen singa, kalau teman-teman perhatikan di gandiknya itu jadi memang memakai singa yang seperti di keris-keris lama ya. Dan ini adalah luk 7 ya. Jadi memang di awal itu memang konon memang untuk keris dapur singa itu banyak ditemukan itu dalam luk 7. Nah, ini pamornya adalah pamor udan mas ya, dengan penataan yang sangat rapi dan indah ya. Dan ini bagian belakang, ini bagian sor-soran bawah ya. Nah, untuk biasa dapur singo itu memang tidak terlalu terlihat lehernya ya. Nah, ini udan masnya terlihat cukup rapi dan indah ya. Jadi bukan di drip, atau kalau yang baru kan kebanyakan di drip itu ada kayak cekung-cekungnya, tapi ini memang benar-benar sangat bagus penataannya. Nah, ini memang dapur singo barongnya ya. Jadi biasanya memang istilahnya kelamin singonya juga diukir ya, terlihat jelas itu ya. Dan ini terlihat jelas kalau teman-teman perhatikan, coba perhatikan lehernya, nanti kita bedakan dengan yang dapur kikik tadi itu ya. Jadi kalau yang dapur singa terlihat sedikit lebih gagah ya memang ya, karena memang ya memang bentuknya singa yang mengacu pada singa kilin yang dari Cina itu ya. Nah, ini adalah bagian sor-sorannya ya. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.